Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas 7 orang terkaya di Indonesia yang menjadi mualaf dan sangat dermawan. Yang pertama, HM Josutomo merupakan pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan yang memutuskan mualaf. Beliau tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Beliau juga menempati urutan ke-93 dengan kisaran kekayaan 430 juta USD atau setara dengan 5,5 triliun rupiah. Berbagai harta yang didapatnya ini berasal dari banyak bisnis dengan berbagai bidang. Bahkan beliau telah membangun 4 masjid Cengho yang berada di Balikpapan, Batu Wakuatai Kartanegara, dan Samarinda. Tak lupa, beliau selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sangat dermawan. Yang kedua, Irwan Musri. Irwan Musri merupakan orang terkaya Indonesia sekaligus suami dari musisi Maya Estianty yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Beliau lahir dari keluarga Yahudi, kemudian melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Awalnya, beliau hanya ingin pindah negara saja, tanpa berpikir untuk melanjutkan kuliah di sana. Beliau juga pernah menjadi pembersih jendela gedung, sampai suatu saat, beliau diangkat menjadi manajer di suatu perusahaan di sana. Pada tahun 1987, Irwan Musri memutuskan kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangannya. Saat ini, Irwan Musri telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO dari perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lain-lainnya. Yang ketiga, Yusuf Hamka. Yusuf Hamka adalah orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada. Beliau dikenal dengan sifat yang dermawan dan senang membantu orang lain tanpa peduli latar belakang. Karena sifat rendah hatinya ini membuat masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa ini. Adapun Yusuf Hamka memiliki cita-cita untuk membangun 1000 masjid. Salah satu yang telah berhasil adalah Masjid Baba Alun yang berada di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono, di mana masjid bangunan khas Tionghoa ini menyediakan balai masyarakat yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Lalu, Yusuf Hamka juga membuka warung nasi kuning pojok halal yang seporsi nasinya hanya Rp3.000 dan bisa mengambil sepuasnya. Tidak jarang ia juga memberikan makanan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Di tahun 2020, Yusuf Hamka membuka warung sembako dengan harga murah untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pembeli hanya harus membayar Rp5.000 untuk satu paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, kornet, dan teh. Ada satu prinsip yang dipegang teguh olehnya, jangan pernah merasa jadi miskin saat membantu orang lain. Yang keempat, Lee Kang Hyun. Orang terkaya di Indonesia bernama Lee Kang Hyun ini juga memutuskan menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice Presiden Samsung Indonesia. Awalnya, Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada tahun 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor impor, ketenaga kerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Tapi pada tahun 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. 1 tahun setelah itu, beliau menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President PT Samsung Electronics Indonesia. Akhirnya, usai bekerja 28 tahun di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pasifik. Kini Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operating Officer atau CEO. Yang kelima, Johari Zain. Johari Zain masuk daftar orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf. Beliau ini akrab disapa Pak Jo, sekaligus merupakan wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman barang JNE. Beliau pun terlahir dari keluarga Tionghoa, membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Diketahui kalau ide-ide bisnisnya itu mulai tumbuh di usia muda dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya semasa SMP. Usaha itu terus berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Kemudian, beliau juga pernah menjadi salesman pada tahun 1980, di mana beliau menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, beliau dipromosikan menjadi operasional manajer TNT Indonesia. Pada tahun 1982,
Beliau juga merintis perusahaan bernama Pronto. Setelah itu, beliau bergabung dengan pemilik jasa pengiriman paket titipan kilat untuk mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang lebih dikenal dengan sebutan JNE. Di perusahaan ini, beliau menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Tercatat, beliau berhasil menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE. Adapun Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Dilanjut pada tahun 2017, beliau kembali mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Pexel. Beliau pun masih aktif memimpin 4 perusahaan baru lainnya, yakni Gorilla, Kawan, Omiyagu, dan Alien. Kini, beliau telah mendirikan 99 masjid di 8 penjuru dunia. Bahkan, beliau telah mendirikan lembaga filantropi bernama Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid, di mana pada jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah Ta'ala atau Asmaul Husna. Yang keenam, Herman Halim. Herman Halim merupakan bos Bank Maspion, sekaligus anak dari Ali Markus. Sebelum masuk Islam, rupanya beliau beberapa kali pindah agama. Kisah anaknya memeluk agama Islam yang memberi inspirasi kepada bos Bank Maspion tersebut. Pada tahun 2004, beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di Masjid Cengho, kota Surabaya, Herman Halim mengaku merasakan keajaiban setelah memeluk Islam. Yang ketujuh, Hermanto Wijaya, bos Jaya Raya Solution atau Jaya Raya Elektronik ini menjadi mualaf pada tahun 2019. Bos perusahaan ini masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Raya Citra Grand City, Palembang. Setelah menjadi seorang muslim, namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya. Beliau yakin untuk memeluk Islam setelah mempelajari agama ini ditambah faktor lingkungan, pergaulan, dan tempat tinggalnya. Muhammad Hermanto Wijaya sebelum menjadi mu'alaf dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan kegiatan sosial. Semoga ini menjadi inspirasi bagi para pengusaha kaya untuk memperoleh hidayah dan menjadi seorang muslim yang dermawan. Akhir kata saya ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.